Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bersyukur untuk hari yang baik dan cuaca yang baik pada pagi hari minggu ini. Mari sebelum kita pergi ibadah, kita siapkan hati untuk mendengar renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Jadikan hati kami tanah yang subur yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami mampu menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini dosa percabulan. Diambil dari 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 20. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di zaman sekarang, dosa percabulan sering dianggap wajar, bahkan normal. Namun, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa tubuh orang percaya bukan milik sendiri, melainkan milik Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa percabulan bukan sekedar dosa moral, tetapi dosa yang menyangkut hubungan kita dengan Kristus. Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus dan untuk Tuhan, bukan untuk percabulan. 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 15. Percabulan bukan hanya dosa pribadi, tetapi mencemarkan hubungan kita dengan Kristus. Tubuh orang percaya membawa identitas Kristus. Di zaman sekarang, dosa percabulan sering dibungkus dengan istilah kebebasan, padahal sebenarnya memperbudak. Kebebasan tanpa kendali membawa kehancuran. Paulus mengingatkan bahwa hubungan seksual menciptakan kesatuan yang dalam. 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Dalam pernikahan, kesatuan itu kudus. Di luar pernikahan, kesatuan itu melanggar kehendak Allah. Tuhan merancang seks sebagai anugerah, bukan disalahgunakan dengan sesuka hati. Dosa percabulan meninggalkan luka yang tidak terlihat tetapi nyata, seperti lem yang kuat sekali menempel dan dicabut akan merusak permukaan.
Kita harus selalu mengingat dan menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita telah dibeli dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 18 dan 19. Maka tujuan hidup orang percaya memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. Kekudusan bukan larangan kosong, tetapi respon kasih atas penebusan Kristus. Tuhan tidak hanya memerintah kita untuk menjauhi dosa, tetapi juga memberi kuasa untuk hidup kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus dan penuh kasih, kami mengakui bahwa kami sering lalai menjaga kekudusan hidup kami. Ampuni kami bila kami menyalahgunakan kebebasan yang Engkau beri. Kuduskanlah hati dan tubuh kami. Jadikan kami bait Roh Kudus yang menyenangkan hati-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi dosa dan hidup memuliakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dan jadikan kami berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.